Calon mama mertua spek barbar. Atlas sedang mandi, sementara Kristal dan Naila masih berbincang-bincang sambil memakan makanan yang dibawa Kristal di apartemen itu. "Naila, sekarang kesibukannya apa?" tanya Kristal. "Aku ngajar di Universitas Palapa, Ma," jawab Naila. "Jadi dosen?" Naila mengangguk sambil tersenyum. "Wah, hebat ya." Kristal tampak menggumam sejenak. "Mama dulu juga sempat punya keinginan jadi wanita karir. Kayaknya seru saat harus bangun pagi-pagi, ketemu banyak orang, bisa pergi kemana-mana, punya banyak kesibukan. Tapi sayangnya mama hanya jago menghayal saja, nggak jago mewujudkannya. Ditambah lagi nikah muda sama papanya Atlas, jadi sibuk ngurus bayi. Apalagi jarak Atlas dan Gala kan juga nggak jauh. Saat mereka udah bisa ditinggal-tinggal, mama juga udah gak punya keinginan buat jadi wanita karir lagi. Sudah terlalu menikmati peran ibu rumah tangga yang setiap hari harus ngomel-ngomel kedua anak laki-laki yang ada-ada aja kelakuannya. Kristal tersenyum membayangkan hari-hari yang sudah ia lewati, yang dulunya juga tidak terasa mudah baginya. Kalau Naila bagaimana? Nanti setelah nikah sama Atlas, masih mau jadi wanita karir atau mau jadi ibu rumah tangga saja? Naila terkejut mendengar pertanyaan Kristal yang blak-blakan itu. Ya, selama ini Naila tahu Kristal memang tidak jago berbasa basi. Suka tebak langsung saja. Tapi yang kali ini terasa mengejutkan karena posisinya Naila sudah tidak tahu bagaimana status hubungannya dan Atlas kini. "Naila masih mau nikah sama Atlas kan? Masih mau jadi menantu mama kan?" ujar Kristal yang semakin membuat Naila panas dingin mendengarnya. Naila tersenyum lirih. Memangnya Atlas masih mau nikah sama Naila, Ma? Ada keraguan-raguan dari pertanyaan Naila. Ya, jelas. Semenjak ada kata putus di antara mereka, Atlas belum pernah mengungkapkan perasaan sayangnya lagi secara gamblang pada Naila. Juga tidak ada mengeluarkan statement untuk melanjutkan hubungan mereka kembali. Ya harus maulah, memangnya dia akan nikah sama siapa lagi kalau bukan sama Naila? Apa sama cewek-cewek yang dia bawa di klub-klub itu? Mama udah lihat foto-fotonya. Bedaknya dempul kayak lenong, pantat sama dadanya emang gede, tapi kayak udah kendor. Pasti karena udah dipegang sana sini. Kayaknya dada mama juga lebih kencang dari mereka. Tuh, masih kencang kan? Naila tertawa melihat Kristal menculit. Apalagi sampai memperagakan dengan memegang dadanya segala. Mama mana mau anak perjaka mama dapat istri spek tante-tante girang gitu. Lanjut Kristal. Tapi Atlas masih perjaka nggak ya? Kristal jadi merasa ragu sendiri. Bagaimanapun, Kristal tahu anaknya itu laki-laki normal. Siapa tahu saja Atlas sempat tergoda dengan wanita-wanita itu. "Atlas, kamu masih perjaka nggak?" Tembak Kristal langsung pada Atlas yang baru keluar dari kamar. Naila yang sedang minum langsung tersedak mendengar pertanyaan mamanya Kristal itu. Benar-benar di luar prediksi. Sementara Atlas tentu saja melongo bingung saat ditodong dengan pertanyaan seperti itu. Kalau mama nanya itu dijawab, "Kamu masih perjaka nggak sih?" Kristal mengulangi pertanyaannya. "Ngapain sih Ma nanya-nanya soal itu? Di dekat Naila lagi. Mama gak malu apa?" Balas Atlas. "Justru karena ada Naila, makanya Naila juga harus tahu. Kalau misalnya kamu udah gak perjaka, pernah nidurin perempuan, terus nanti misal kamu nikah sama Naila dan tiba-tiba aja ada anak kecil yang manggil kamu papa gimana? Kan itu bisa jadi perang dunia ketiga." Terang Kristal. Wajah Naila turut berubah tegang karena membayangkan hal itu. Matanya jadi ikutan menatap Atlas, jadi menantikan jawaban dari Atlas juga. Atlas melirik dua wanita di hadapannya itu secara bergantian. "Udah enggak, Ma?" sahutnya kemudian. Kristal dan Naila sama-sama terbelalak. "Udah enggak gimana? Jelas-jelas kamu kalau ngomong," desak Kristal. "Ya, aku udah enggak perjaka." Nafas Naila tertahan. Kemarin-kemarin ia masih bisa membayangkan pernikahan impian dengan Atlas.
Tapi sepertinya setelah ini ia harus pikir-pikir ulang. Bukan karena tidak mau menerima atlas yang sudah tidak berjaga. Toh berjaga atau tidak berjaga juga tidak ada bedanya. Tapi karena terpengaruh dengan kemungkinan yang dibayangkan oleh Kristal tadi. Takut jika nanti tiba-tiba saja ada anak kecil yang manggil Atlas Papa. Menurut Naila itu sangat horor. Karena Naila, lanjut Atlas dengan isengnya. Mulut Naila menganga seiring matanya yang melotot menatap Atlas. Bisa-bisanya laki-laki itu bicara demikian. Bohong, Ma. Atlas ngarang. Naila buru-buru mengklarifikasi sebelum Kristal berpikir macam-macam. Kamu jangan mengada-ngada ya, Atlas. Sejak kapan aku perjagain kamu? Megang benda pusaka kamu itu aja aku gak pernah. Karena terbawa emosi, Naila sampai lupa mengontrol kata-katanya. Yakin gak pernah? Atlas mendelik jahil. Coba deh diingat-ingat dulu. Emang gak pernah? Yang waktu KKN itu loh, Nay. Bola mata Kristal jadi ikutan melebar. Waktu KKN. Jadi ada sesuatu yang terjadi di KKN. Naila masih membantah sampai menabok Atlas karena saking kesalnya. Waktu KKN apaan sih? Yang waktu di bis itu loh. Yang pas kita mau berangkat ke desa Kembangwangi. Terus kamu pegang anu aku. Atlas menggulung senyum. Naila kian terbelalak dengan wajah yang memerah. Ya, Naila ingat dengan insiden itu, tapi tidak menyangka bahwa Atlas akan mengungkit itu setelah sekian lama, apalagi di hadapan mamanya sendiri. Kristal mengernyit menatap dua anak muda di hadapannya itu. Ikutan ngeri juga membayangkan apa yang terjadi di antara mereka. Ma, Naila merengek ke Kristal. Atlas bohong, Ma. Aku gak megang-megang, tapi waktu itu gak sengaja kepegang karena aku terjatuh pas busnya jalan dan posisi jatuhnya itu secara nggak sengaja pas nyentuh itunya Atlas. Sebenarnya menjelaskan itu hanya akan membuat Naila merasa malu. Tapi Naila tetap merasa perlu mengklarifikasi. Atlas tertawa puas melihat ekspresi panik Naila. Tuh kan Ma, dia ketawa. Jelas banget mau bikin aku malu. Naila kembali merengek. Kristal mengusap-usap lengan Naila. Dia ngungkit-ngungkit gitu. Mungkin karena kepengen dipegang-pegang kali. Semua cowok emang gitu. Tapi kamu jangan mau ya. Kristal tampak memihak pada Naila. Emang gak mau. Balas Naila dengan tegas. Mesum dia mah. Iya sih kelihatan. Ih. Kristal dan Naila sama-sama bergidik jijik. Ya udah yuk kita pulang aja. Malas gak sih sama cowok mesum? Lanjut Kristal kemudian. Iya mah, malas banget. Yuk pulang mah. Naila dan Kristal kompak keluar dari apartemen itu. Atlas hanya bisa melongo. Ya, malah jadi ditinggal. Desah Atlas. Kristal mengantarkan Naila pulang. Sepanjang jalan mereka asik bercerita tentang Atlas. Dulu, waktu Atlas disunat, pedang pusakanya itu pernah digigit semut. Ucap Kristal yang ternyata membahas tentang pusakanya Atlas itu belum habis-habis juga. Kok bisa mah? Naila malah membalas seolah-olah benar-benar tertarik dengan topik itu. Gara-gara galah, dia makan coklat dekat abangnya, malah sampai dipeleperin di sarung abangnya. Bangun-bangun, Atlas teriak-teriak, setelah itu malah jadi bengkak. Naila tertawa membayangkan kejadian lucu itu. Sekaligus membayangkan bentuk bagaimana yang digigit semut itu. Hah, mamanya Atlas ini memang di luar nalar. Ada-ada saja yang ia ceritakan pada Naila, yang membuat pikiran Naila jadi traveling kemana-mana. Mama, ayo masuk dulu mah. Naila menawarkan Kristal untuk mampir saat sudah tiba di rumahnya. Tapi mama sebentar aja ya. Udah malam, nanti papa malah nyariin. Iya mah gak apa-apa. Kristal turun dari mobilnya. Naila langsung lari ke dalam rumah untuk memanggil Kinara. Halo, selamat malam mbak. Sapa Kristal. Iya, selamat malam. Kinara membalas dengan canggung sambil berusaha mengingat-ingat. Mamanya Atlas kan ya? Iya mbak. Ayo silakan duduk dulu. Saya buatkan minum sebentar ya. Gak usah mbak, makasih banyak.
Saya cuma mampir sebentar saja karena tadi mengantar Naila. Ini mau langsung balik. Soalnya papanya Atlas juga udah nelpon-nelpon dari tadi. Balas Kristal. Oh begitu. Maaf ya, Naila udah ngerepotin sampai harus diantar pulang segala. Malah anak saya yang sering ngerepotin Naila, Mbak. Balas Kristal sambil bercanda. Kalau gitu saya pamit ya, Mbak. Tunggu sebentar ya. Kinara lari ke dalam dan kembali lagi dengan membawa bunga. Ini saya lagi belajar buat ngerangkai-ngerangkai bunga. Barangkali ini bisa ditaruh di rumah mamanya Atlas. Maaf, nama mamanya Atlas ini siapa ya? Kristal, tapi dipanggil Mama Atlas juga gak apa-apa. Ini bunganya saya terima ya, Mbak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Dah, Mama. Naila melambaikan tangan melepas Kristal pergi. Kinara menyenggol lengan putrinya itu. Udah panggil-panggil Mama aja. Dari dulu juga udah manggil Mama kok, Mam. Balas Naila sambil menggandeng Kinara kembali masuk ke dalam rumahnya. Ada Tante Elena juga ternyata. Ujar Naila saat melihat ada Elena di ruang tengah. Hai Naila. Sapa Elena yang tampak asik merangkai-rangkai bunga. Halo Tante. Naila langsung menyalami Elena. Jadi, Mami sama Tante Elena mau bikin usaha toko bunga gitu, Nay. Tante Elena kan udah resign dari kantornya. Terus Tante Elena ngajakin Mami buat bikin usaha toko bunga. Masih dalam tahap perencanaan sih. Makanya ini kami baru belajar ngerangkai-ngerangkai bunga nih. Gimana menurut kamu? Kinara menjelaskan. Bagus. Naila tersenyum senang. Sebenarnya bukan tentang seberapa besar atau kecilnya usaha yang sedang direncanakan oleh ibunya itu. Tapi Naila sangat senang melihat Kinara dan Elena yang akur setelah sekian lama bertetanggaan, tapi tidak bertegur sapa. Nanti kalau toko bunganya udah jadi, aku jadi pelanggan pertama deh. Sekalian nanti dipromosiin ke teman-teman kamu, Nay. Bilang kalau ada yang mau ngasih bunga ke pacarnya, beli bunganya di tempat kami saja. Balas Elena. Sip. Naila mengacungkan dua jempolnya.